Bab 15. Sama-sama gila. Gue hampir terhanyut. Tetapi kemudian, hehehe, si cantik terkekeh. Khas kekehan orang gila. Sial. Kenapa dia mesti tertawa sih? Batin gue. Suasana mengharu biru yang baru saja pun musnah begitu saja. Itu orangnya lagi ngapain? Samar-samar gue mendengar suara. Enggak tahu. Kenapa dia duduk di jalanan? Kayaknya habis nangis. Iya, benar. Kayaknya habis nangis. Rupanya orang-orang yang berlalu lalang di jalan ini lagi pada ngebicarain gue. Gue hampir ngejelasin. Tetapi kemudian, maklum, orang gila. Celetuk si cantik sambil nunjuk gue. Dan dia berkata seperti itu ke setiap orang yang terheran ngelihatin gue. Orang gila matamu. Umpat gue. Yang gila itu Elo, bukan gue. Dodol. Hehehe. Si cantik hanya terkekeh menanggapi ucapan gue. Gue geram. Tapi ya sudahlah, dia kan orang gila. Gue nggak mungkin marah sama orang gila. Gue beranjak berdiri. Begitupun si cantik. Yuk, pulang. Ajak gue ke si cantik. Kami hampir melangkah. Tetapi kemudian, Mas Atta. Terdengar suara panggilan. Rupanya dari si pemilik warteg yang tadi disinggahi sama si cantik. Kenapa? Gue nengok ke arah si pemilik warteg tersebut. Bayar dulu. Bayar apanya? Gue terheran. Bayar dulu makanan yang udah dibeli sama si cantik. Klek. Gue tertegun. Heh. Yang makan si cantik? Kenapa lo minta gue? Mas Atta kan suaminya si cantik. Jadi Mas Atta yang harus bertanggung jawab. Sial. Umpat gue. Dia makan habis berapa? Tanya gue. Totalnya 100.000. Apa? 100.000? Gue terkejut guys. Lo lagi niat nipu gue ya? Maki gue. Nipu gimana? Mas. Si pemilik warteg kebingungan. Gak mungkin kan satu orang makan di warung sederhana kayak warung lo sampai habis segitu. Sekarang gue tanya. Emang dia pesan apa aja sampai habis total 100.000? Dia itu pesan nasi rems dengan sayur oseng. Lauknya ayam sama telur. Tetapi habis makan dia juga ngemilin piringnya. Gelas, sama sendok-sendok, sampai pada bengkong. Kalau di total semuanya 100.000 itu, Mas. Jelas si penjual warteg. Mejih. Kenapa lo pakai ngemilin piring sama gelasnya segala? Sih. Gue kan berkali-kali bilang. Lo itu bukan reo. Maki gue ke si cantik. Sedang si cantik hanya terkekeh menanggapinya. Gue pun terpaksa merogoh dompet dari dalam saku celana. Gue ambil uang 100.000-an untuk gue kasihkan ke si pemilik warteg. Yuk, cabut. Ajak gue ke si cantik. Gue gandeng tangannya si cantik. Gue setengah menggretnya agar mau mengikuti langkah gue. Tapi kemudian, gue memekik. Kaki gue yang polosan nginjeki kucing yang mengering. Ik yang udah jadi keras kayak kerikil. Gue pun kesakitan. Karena gue nggak terbiasa tel 4NJ 4 nanogram kaki kayak gini. Sial. Ini tuh gara-gara lo. Gara-gara gue cepet-cepet nyariin Elo. Sampai lupa pakai sendal. Rutuk gue. Setit. Tiba-tiba si cantik duduk berjongkok di hadapan gue. Berposisi membelakangi keberadaan gue. Lo ngapain? Gue awalnya kebingungan. Tetapi kemudian si cantik menepuk-nepuk punggungnya sendiri. Oh, maksud lo gue disuruh naik ke punggung lo? Mau gendong gue? Lo mau niru perbuatan gue kayak lo? Si cantik menganggukkan kepala. Tehete, hahaha. Gue pun langsung ketawa. Lo yang gak akan mungkin sanggup lah, cantik. Badan gue berat. Sedang badan lo kek 1L kayak gitu. Ujar gue. Tapi si cantiknya ya. Dia tetap duduk berjongkok, tanpa mengubah posisinya. Lo bebal banget, sih. Umpat gue. Ya udah, kalau lo pengennya kayak gitu. Lo pengen gendong gue. Oke, silakan gendong. Gue segera nangkring di punggungnya si cantik. Hek. Si cantik berusaha berdiri. Tapi suaranya malah kayak lagi ngedempak. Hahaha. Gue pun tertawa. Tuh, kan? Lo nggak kuat. Lo ngeyel, sih. Gue berdiri kembali.
Kali ini si cantik ikut berdiri. Setit. Si cantik tiba-tiba ngelepas sandal miliknya. Kemudian ia sodorkan ke arah gue. Lo ngapain? Tanya gue. Lo mau minjemin sandal lo buat gue? Si cantik mengangguk sambil terkekeh. Oke, akan gue pakai. Gue segera mengenakan sandalnya si cantik. Meski sandal tersebut sangat kekecilan sekali. Tapi habis gue make sandalnya dia, tiba-tiba aja. Pukak. Si cantik naik ke punggung gue. Rupanya dia gantian mau minta gendong gue. Mungkin karena sekarang giliran dia yang cokoran. Ternyata pinter juga ya akal lo. Rutuk gue sambil terkekeh. Kini gue pun melangkah sambil gendonhin dia. Lain kali, kalau gue belum pulang, jangan kemana-mana dulu ya. Jangan buat gue kebingungan. Gue tadi kayak orang gila nyariin Elo. Lagian misal main jangan jauh-jauh. Biar gue gampang nemuin Elo. Ucap gue di sepanjang perjalanan. Si cantik nggak menimpali. Dia malah sibuk niup-niupin leher gue. Lo kan udah kenyang. Sekarang lo istirahat Gi. Tita gue setelah sampai di rumah. Sedang gue berniat akan segera mandi. Gue udah gerah banget. Tiat. Tiba-tiba handphone gue bergetar. Gue pun langsung merogohnya dari kantong celana. Mbah? Ngapain dia telepon? TFN gue yang waktu itu nggak kurang kan? Bukannya malah gue lebihin. Gumam gue setelah tahu si Mbah lah yang telepon. Halo, Mbah. Kenapa Mbah? Sapa gue begitu gue terima panggilan tersebut. Dasar. Cucu durhaka. Umpat Mbah gue tiba-tiba. Cucu durhaka. Maksud Mbah apaan? Gue pun kebingungan. Kenapa lo nikah nggak bilang-bilang sama mbahmu sendiri? Hah? Elo udah nggak nganggap gue ini mbah lo. Gue terkejut dengan makian si Mbah. Kok Mbah bisa tahu kalau Ata udah nikah? Tadi di pasar Mbah ketemu Pak RT kamu yang lagi belanja sama istrinya tetangga. Dia tadi yang ngasih tahu ke Mbah. Lo udah nikah. Benar, kan? Iya, Mbah. Ata udah nikah. Gue bener-bener nggak bisa mengelak. Pamali kalau misal gue bohong sama Mbah sendiri. Kenapa lo nggak bilang sama Mbah? Maaf, Mbah. Panjang ceritanya. Kapan-kapan akan Ata jelasin. Bawa istrimu ke sini. Tita si Mbah. Dia tiba-tiba ngasih perintah kayak gitu. Buat apa? Mbah pengen tahu. Bentuk istrimu kayak gimana? Lo nggak nikahin kambing dibedakin, kan? Ya enggak lah, Mbah. Masak Ata cakep-cakep gini punya istri kambing. Makanya bawa istri kamu ke sini. Mbah pengen lihat. Ya udah, besok Ata akan bawa dia ke sana. Enggak pakai besok-besok segala. Mbah maunya sekarang. Bentak si Mbah. Iya memang kadang-kadang tegas sama gue. Kok? Sekarang? Ata kan sekarang lagi. Lo nggak nurut sama mbahmu ini. Gue bakal kutuk lo jadi kotoran ayam. Anjir. Empatis amat lu, Mbah. Makanya cepetan kesini. Iya. Ata akan ke situ sekarang. Gue akhirnya ngiyain. Karena kalau Mbah gue udah berkeinginan, enggak akan bisa ditentang. Nanti dia bisa ngereok. Makan ternak tetangga. Kan, bahaya. Setelah obrolan gue sama Mbah berakhir, gue cepet-cepet mandi. Begitu selesai, gue segera mandiin si cantik. Gue pakein si cantik baju yang lumayan bagus. Setidaknya di hadapan Mbah, dia nggak kelihatan banget kayak orang gila. Meski nanti gue tetap akan ngomong tentang apa adanya dia. Tentang dia yang adalah orang gila. Setelah semuanya selesai, si cantik udah kelihatan cantik banget. Gue ajak dia berangkat. Gue pergi ke rumahnya Mbah dengan mengendarai si Ayang. Karena rumahnya Mbah gue juga berada di kota ini. Paling menempuh perjalanan hanya setengah jam doang. Gue parkirkan si Ayang di halaman rumah Mbah gue. Rumah yang menjadi tempat masa ketiga cil gue. Karena semenjak orang tua gue meninggal, Mbah pindah ke rumah ini dan ngajak gue tinggal bersamanya. Jadi bisa dibilang Mbah gue lah yang udah susah payah ngerawat gue. Dia udah gantiin peran orang tua gue. Assalamualaikum. Sapa gue sambil masuk nyelonong ke rumahnya Mbah. Sembari gue ngegeret si cantik agar ikut masuk ke dalam. Waalaikumsalam. Terdengar balasan salam si Mbah dari ruangan tengah. Gue pun segera pergi ke ruangan tersebut.
Rupanya Mbah lagi sibuk senam zumba sama teman-teman gengnya. Dan begitu melihat kedatangan gue, teman-temannya Simbah pun pada berpamitan. Guys, gue cabut dulu ya, guys. Cucu lo udah dateng. Ucap salah satu nenek yang tubuhnya udah lumayan tremor. Oke, guys. Jawab Simbah. Gue juga cabut dulu, guys. Senam zumbanya kita terusin besok lagi aja. Pamit yang lainnya lagi. Kali ini nenek-nenek dengan rambut putihnya yang udah merata. Kita juga mau cabut dulu nih, guys. Nanti malam jangan lupa ya, kita nongkrong di cafe kayak biasanya. Ucap beberapa nenek-nenek yang lainnya. Yang semuanya tampak berkulit keriput. Oke, guys. Kalian pulangnya hati-hati ya semuanya. Timpal Mbah gue mengiringi kepergian teman-temannya. Setelah rumah udah sepi, Simbah pun nemuin gue. Gue pun langsung cium tangannya Mbah gue. Duduk Gih. Titah Mbah sambil nunjuk kursi sofa di ruang tengah. Gue pun patuh. Gue sama si cantik segera duduk berdampingan. Jeti ini istri lo. Ucap Mbah yang ikut duduk. Tapi di hadapan gue dan si cantik. Iya, Mbah. Dia istrinya Atta. Jawab gue. Siapa namanya? Namanya Cantik. Mbah. Simbah pun langsung melihat lekat-lekat sosok si cantik. Melihat dari ujung kepala hingga ujung kaki. Raut wajahnya Mbah tampak aneh. Sepertinya dia udah langsung tahu bahwa si cantik bukan cewek normal seperti seharusnya. Kenapa, Mbah? Kok ngeliatnya gitu banget? Gue benar-benar was-was dengan reaksinya Simbah. Dia cantik. Lebih cantik dari Anya Geraldine idola lo itu. Ujar Simbah. Gue pun senang mendengar pujian tersebut. Karena kirain dia mau mencemooh si cantik. Tapi kok aneh ya? Celetuk Simbah. Aneh kenapa? Mbah. Gue kembali was-was. Dia cantik kayak gini. Kok mau sama lo yang ala kadarnya? Mejir. Umpat gue. Mbah tuh nggak bisa menilai cucu Mbah sendiri ya. Coba perhatikan Atta baik-baik. Atta tuh cakep loh. Mbah. Bahkan cakep banget. Lee Min Ho sama Song Kang aja lewat. Tubuh Atta tinggi. Kekar. Berkulit bersih. Senyumannya Atta juga manis banget. Hingga cewek-cewek di dunia ini pada kelepak-kelepak kalau ngeliat Atta. Pokoknya Atta tuh sempurna banget. Iya. Sih. Mbah akui lo itu emang cakep. Tapi. Ucapan Mbah terhenti. Tapi kenapa Mbah? Tapi kere. Hahaha. Jawab si Mbah sambil tertawa. Pokoknya lo itu kayak otornya. Cakep-cakep tapi kere. Hahaha. Tawanya semakin lantang. Gue pun hanya bisa memberenggut mendengar ucapan si Mbah. Ucapan yang emang ada benarnya juga. Gue cakep. Tapi kere. Kalau kata si Angel. Gue itu mau kondo. Modal kentol doang. Hahaha. Batin gue terkekeh. Menertawakan diri sendiri. Mbah. Panggil gue setelah tawa Simbah mereda. Soalnya gigi palsunya copot. Mental masuk ke dalam kopinya dia. Kenapa? Balas Simbah sambil memasang kembali gigi palsu tersebut. Atau mau terus terang sama Mbah? Terus terang tentang apa? Simbah penasaran. Jangan-jangan lo udah mecahin piring bonus deterjen yang Mbah kasih ya? Tebak Simbah. Bukan. Lo udah tim-tim ngutil uang simpanan Mbah di bawah kasur. Bukan. Lo udah ngerusakin catok rambut Mbah? Bukan juga. Terus tentang apa? Tentang istrinya Atta. Gue merangkul pundak si cantik. Emang kenapa dengan istri lo? Anu. Mbah. Gue sebetulnya ragu untuk mengatakannya. Anunya dia kenapa? Bukan anunya dia. Terus apaan? Sebetulnya si cantik itu. Ucapan gue lagi-lagi terhenti. Si cantik kenapa? Kejar si Mbah. Dia kenapa? Dia cewek gila. Mbah. Dia bukan cewek normal. Klek. Mbah tampak terkejut mendengar ucapan gue. Dia kayaknya shock banget. Gue jadi kasihan sama si Mbah. Pasti dia kecewa banget sama gue. Maaf. Mbah. Atta nikahin cewek gila. Habisnya Atta terpaksa. Mbah. Atta dipaksa warga. Warga menggerebek Atta.
Mereka kira Ata udah berbuat M3 sum sama si cantik. Padahal Ata cuma nolongin si cantik. Ata cuma ngebiarin si cantik tidur di rumah Ata barang semalam. Ata cuma kasihan sama si cantik. Karena waktu itu. Hahaha. Mbah malah tiba-tiba tertawa kayak orang kesurupan. Penjelasan gue pun jadi terhenti. Mbah kenapa? Gue pun terheran. Mbah kok malah tertawa? Emangnya mbah nggak marah? Atau udah nikahin cewek gila? Ngapain mbah harus marah? Berarti kan kalian malah serasi. Maksudnya? Gue kebingungan dengan ucapan si mbah. Dia gila. Lo kan juga gila. Jadi kalian pasangan gila. Kalian sama-sama gila. Hahaha. Siem. Umpat gue.